Selamat datang kembali di area anime yang akan melanjutkan cerita sang prajurit tersembunyi yang menjadi bos gangster demi menuntaskan balas dendamnya. Cerita sebelumnya diperlihatkan Dokyong yang masih hidup namun masih koma. Lalu kemunculan sosok nomor 2 dalam organisasi Oyama yang tak lain saudara sumpah Dokyong sedang ingin mengunjunginya setelah sekian lama tak bertemu. Beralih ke sebuah hotel mewah yang tampak didatangi oleh polisi. Pria ini melaporkan adanya teriakan dalam sebuah kamar dan saat dia mencoba memeriksanya seseorang malah menghadangnya dengan pisau. Pria itu juga yakin jika orang-orang tersebut terlihat seperti Yakuza. Polisi muda ini tampak sangat marah berbanding terbalik dengan seniornya. Setelah melihat daftar tamu di kamar itu, polisi senior ini malah tampak pucat. Dia pun meminta manajer hotel kembali karena mereka berdua akan mencoba berbicara dengan Yakuza itu. Lalu polisi itu menodongkan pistolnya kepada orang-orang di depannya yang tampak mencurigakan. Kedua sosok ini tak mengerti bahasa Korea, tapi mereka yakin jika polisi itu mengancamnya. Lalu polisi senior di belakangnya mencoba menghentikan rekannya karena Yakuza itu adalah kelompok Oyama. Karena Yakuza itu terus berjalan ke arahnya, polisi ini malah melepaskan tembakan peringatan. Dia sangat emosional meminta Yakuza itu menjatuhkan senjatanya jika tak ingin ditembak. Seketika seniornya sangat panik karena juniornya bisa membuatnya dalam masalah. Sogo yang terganggu akan suara tembakan itu mulai menampakkan dirinya dengan dipenuhi noda merah sambil membawa pedang. Sogo tampak sangat kesal karena polisi itu terlalu percaya diri dengan pistolnya. Tanpa rasa takut Sogo mendekat sembari menyeret pedangnya di lantai. Di saat yang sama polisi itu terus mengarahkan senjatanya. Karena tak punya pilihan, seniornya menghentikannya dan memberitahu jika dia mendapatkan laporan tapi tidak mengetahui jika Oyama berada di hotel ini. Sogo mengerti dan dia akan bekerja sama dengan pihak kepolisian karena dirinya telah membuat kegaduhan. Maka dari itu Sogo meminta mereka memeriksa kamarnya. Matsuda tak paham kenapa seniornya harus hormat kepada Yakuza tersebut. Bukannya mencoba menjelaskan, tapi seniornya ingin Matsuda bersikap baik jika ingin hidup. Siapa sangka Sogo berjalan di kamarnya dengan mayat yang tergeletak di lantai. Dia telah menghabisi beberapa orang yang mencoba menodai nama Oyama dan hal inilah asal teriakan itu. Sogo juga memberitahu jika dia juga sudah menginformasi hal ini pada petinggi kepolisian. Lalu Sogo meminta maaf karena terlalu berlebihan dalam memberi pelajaran kepada musuhnya. Polisi senior itu mengerti dan dia akan segera membuat laporan yang pastinya takkan mengecewakan. Tapi Matsuda tak dapat mengendalikan dirinya karena pelakunya malah tertawa seakan hukum tidak berguna. Sogo yang mendengar ucapan itu yakin jika Matsuda adalah polisi baru. Maka dari itu dia akan memberitahu kenapa dirinya harus menghabisi para pengganggunya di dalam hotel. Matsuda tak mengerti, tapi dia juga tak dapat bergerak seakan Yakuza di depannya memberikan tekanan hebat padanya. Sogo memintanya melihat di sekelilingnya karena dia harus menghabisi mereka di tempat ini agar rumahnya tidak kotor. Jadi apakah tindakannya ini salah dan apa dia harus mengunjungi rumah Matsuda untuk melakukannya? Seketika Matsuda tertunduk karena Yakuza di depannya bukanlah sosok yang bisa dirinya tangani. Walau hal ini tidak sejalan dengan prinsipnya, tapi dia dan keluarganya bisa dihapuskan begitu saja. Setelah itu Sogo mendapatkan sebuah telepon dari seseorang. Dia tampak sangat terkejut saat mendengar kabar yang menimpa saudara sumpahnya. Keesokan harinya Sungmin telah menerima kabar jika Oyama akan datang mengunjungi Taesan. Lalu dia menanyakan apakah organisasi Oyama benar-benar sangat menakutkan. Eksekutif Choi menjelaskan jika organisasi Oyama adalah konglomerat terkemuka di Jepang yang tumbuh lewat bisnis konstruksi sebagai pondasinya.
Tapi hal itu hanyalah tampilan luarnya, karena mereka sebenarnya adalah organisasi Yakuza yang bahkan memiliki kekuatan mutlak atas dunia bawah di negara tersebut. Lalu organisasi afiliasi Korea yang diciptakan dengan dukungan Oyama adalah Taesan yang tak lain Dokyong sendiri. Maka dari Sungmin haruslah menyambut Oyama dengan baik. Jika keberadaan Yiso yang bukanlah Dokyong terungkap, maka situasinya pasti akan sangat berbahaya. Sogo cukup terkesan akan nama organisasi Taesan yang memiliki arti gunung besar, tapi baginya Taesan hanyalah gunung kecil. Tak hanya itu, seseorang bocah dijadikan presidir padahal tidak bisa menggunakan tinjunya. Kemudian Sungmin memberikan penghormatannya dan akan menggantikan ketua Taesan menyambutnya. Hanya saja Sogo mengabaikannya, bahkan menganggap Sungmin hanyalah seorang bocah yang bermain-main atas nama gangster. Dia tak ingin mengakui Sungmin sebagai presidir dan memintanya segera membawa Dokyong. Eksekutif Choi tak menyangka Oyama akan bersikap seperti ini di saat Yilhak memegang posisi presidir pada Taesan. Kemudian Sungmin menarik barang bawaan Yakuza di depannya. Dia menegaskan jika organisasinya hanyalah kelompok lemah dan kecil yang tak bisa dibandingkan dengan kehebatan Oyama. Maka dari itu dia dan bawahannya keluar memberikan penghormatannya dengan harapan bisa memberikan bantuan kepada Oyama. Sogo tertawa karena seorang presidir ternyata bisa memiliki leher yang fleksibel. Sungmin tak punya waktu untuk menjaga kehormatannya dan dia akan bisa memberikan leher fleksibelnya sebanyak apapun yang Oyama minta agar tak membuat masalah. Tapi Sogo hanya menganggapnya seperti anak kecil, tapi anak kecil yang baik adalah mereka yang mengerti tata krama. Tapi Sogo cukup terganggu akan pria tua di belakang Sungmin yang masih berdiri tegak. Maka dari itu Sogo memerintahkan Nobu untuk melenturkan leher pak tua tersebut. Dalam waktu singkat sebuah kapak mengarah ke wajah eksekutif Choi. Tapi dia mampu menghindarinya dengan cukup baik tanpa mengalami luka sedikit pun. Namun Nobu malah tertawa karena dia baru memulai serangan perkenalannya. Kemudian dia menyerang secara terus-menerus dengan kecepatan yang makin tinggi hingga menggores tubuh targetnya. Saat Sungmin mencoba menghentikannya, Sogo segera merangkulnya. Dia bisa saja menumpahkan korban di tempat ini dan pulang karena Oyama tidak tertarik dengan dunia bawah Korea. Tapi dia sangat ingin bertemu dengan Dokyong dan ketidakhadirannya akan membuat siapapun terkena dampaknya. Sementara itu eksekutif Choi tak bisa melarikan diri lagi disebabkan mobil di belakangnya. Siapa sangka dia memukul kapak yang datang ke arahnya hingga arah tebasannya berubah. Dia juga takkan menahan diri lagi kepada para Yakuza di hadapannya. Namun Nobu malah menangkap tangannya dan bersiap untuk memotongnya. Sungmin sangat panik dengan terus meneriaki eksekutif Choi agar segera melarikan diri. Tapi tindakan Nobu malah dihentikan oleh seseorang. Siapa sangka sosok itu adalah Yiso hingga menghantamkan kepalanya dengan sebuah mobil. Yiso cukup marah atas keributan yang terjadi di depan kantornya. Walau sudah tersudutkan, tapi Nobu masih memanfaatkan tiap momen untuk memberikan kerusakan pada musuhnya. Hanya saja Yiso bukanlah gangster biasa, bahkan segera menangkap tangannya. Lalu dia menarik rambut Nobu untuk memberinya pelajaran yang menyakitkan. Yiso ingin melihat apakah setelah benturan ini Nobu masih bisa mengayunkan kapaknya. Hantaman kuat itu mampu memecahkan kaca mobil, menunjukkan Nobu bukanlah apa-apa dibandingkan ketua Taesan. Setelah itu Yiso memanggil Sogo sambil mempertanyakan kenapa dia begitu pemarah. Tak hanya itu, dia mendekati Sogo dengan memperingatkan jika tempat ini adalah wilayah kekuasaannya dan Yakuza tak berhak ikut campur. Kembali beberapa waktu sebelum kedatangan Oyama, di mana Jinwon memberitahu Yiso jika dia harus menghindari Oyama karena terlalu berbahaya. Setelah melihat informasinya, Yiso juga memutuskan untuk menghindari konfrontasi langsung. Dalam informasi itu, Oyama menanyakan terkait keamanan Dokyong, menunjukkan jika seseorang pasti telah membocorkan soal kondisi Taesan pada mereka.
Meski belum punya bukti tapi Yisou beranggapan jika pelakunya adalah Kolonel Seo demi mengacaukan Taesan. Lagian dia telah melihat Sion di gudang terbengkalai sehingga dirinya percaya diri pada anggapannya jika yang mati adalah Dokyong. Yang lebih buruk mungkin Kolonel Seo sudah mengatakan identitasnya kepada Oyama. Yisou sudah mempelajari dan mengetahui informasi terkait Sogo serta orang sekitarnya. Namun terdapat banyak variabel yang muncul sembarangan dan jika identitasnya terungkap maka hal itu akan sangat berbahaya. Maka dari itu Yisou berencana tidak menambah variabel lainnya, tapi kenyataannya dia tak punya pilihan. Sogo terlihat sangat bersemangat karena Dokyong sudah ada di depannya. Sementara itu Yisou merasa dia harus memanggil namanya sebagai Ryusaki. Lalu Yisou meminta presidirnya untuk mengurus eksekutif Choi karena saudaranya tampak tidak sabar bertemu dengannya. Sogo terus tercengang sambil mempertanyakan dalam hatinya apakah orang di depannya benar-benar adalah Ryusaki. Wajah yang sama serta tato di tubuhnya menunjukkan dia adalah Ryusaki itu sendiri. Tapi insting Sogo serasa mencurigainya. Lalu Sogo mempertanyakan apakah pria baju putih itu adalah presidirnya. Dia tak paham bagaimana bisa orang yang menggunakan nama Oyama berada di bawah orang lain. Seketika Yisou sangat kesal akan ucapan Sogo. Sambil membetulkan dasinya Yisou menegaskan jika tinggal di Jepang terasa tidak nyaman makanya dia pergi dengan membentuk Taesan. Hal itu karena dia kasihan pada kakaknya yang tak berdaya sambil terus mengawasi bahu adiknya jadi Yisou memutuskan pergi sekaligus menjaga tata kramanya kepada Sogo yang merupakan kakaknya. Setelah mendengar itu Sogo tertawa karena Dokyong masih saja bersikap sembarangan tanpa rasa takut seperti beberapa tahun silam. Hanya saja pertemuan ini sebaiknya dirayakan dengan cara dunia bawah. Tiba-tiba saja sebuah pisau melesat mengincar lehernya. Yisou segera menghindarinya dengan sempurna karena serangan kejutan seperti ini bukanlah masalah. Dalam dokumen nama pria ini adalah Kaito dan merupakan assassin Sogo. Hal ini juga pertama kalinya Kaito menghadapi Dogyeong dan Yisou merasa terlalu dini bagi Kaito melakukan hierarki dengannya. Hierarki merupakan cara menentukan peringkat seseorang dengan bertarung. Setelah tusukannya gagal kali ini Kaito menggunakan tendangannya. Yisou memahami sesuatu jika Sogo sekarang ini sedang mencurigainya. Di sela itu Sogo meminta maaf karena bawahannya tampak marah pasca Dokyong berkata kasar pada bosnya. Kaito terus menyerangnya tanpa ragu untuk menghabisinya. Secara refleks tangan Yisou mencoba mengambil belatinya, tapi dia tidak boleh mengeluarkannya agar tak menambah kecurigaan Sogo. Maka dari itu Yisou harus menyembunyikan jati dirinya karena keterlibatan Oyama lebih merepotkan dibandingkan Georang dan organisasi lainnya. Di saat yang sama Sion menerobos masuk ke dalam pertarungan. Bahkan dia dalam waktu singkat menjatuhkan serta mendapatkan Kaito. Dia memberitahu jika dirinya adalah anak baru yang cocok menjadi lawannya. Sementara itu Sogo sangat terkesan karena Sion mampu menjatuhkan Kaito dalam sekejap mata. Tak hanya itu Nobu yang terkena serangan nampak bangkit lagi. Dia makin bersemangat untuk bertarung. Lalu Jinwon berdiri kokoh di hadapannya untuk membungkamnya. Nobu pernah mendengar adanya seseorang di Taesan yang dijuluki Gunung Tak Tergoyahkan. Sion yang mengalihkan perhatiannya cukup penasaran apa yang terjadi saat dua orang raksasa bertarung. Di saat yang sama Kaito memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meloloskan diri. Sion tak menyangka jika orang yang dilawannya akan bertindak sejauh ini. Bagaimana tidak Kaito mematahkan tangannya sendiri untuk meloloskan diri. Bahkan dia segera membetulkannya dengan tangannya sendiri menunjukkan dia tak normal. Sion menanyakan apakah tangan itu tidak merasakan sakit sehingga Kaito tidak menampakkan ekspresi apapun. Saat Kaito ingin memulai pertarungan kembali dia dihentikan oleh bosnya.
Dia juga meminta Ryusaki berhenti karena dirinya hanya bercanda disebabkan sudah lama tidak bertemu dengan adiknya. Hanya saja Yiso sedikit terganggu akan sentuhan itu karena baginya Sogo bukanlah sosok yang suka bercanda. Sogo telah merasakan sesuatu yang aneh tapi dia harus memastikannya lagi. Dia pun meminta sebatang rokok kepada Ryusaki karena punyanya ketinggalan di bandara. Yiso yang dalam penyamaran tertawa karena Sogo nampaknya mulai merokok saat dia meninggalkannya. Sogo membenarkannya tapi sekarang dia tak bisa menyembunyikannya lagi. Saat Yiso mencoba menyalakan rokok itu Sogo malah tak menghisapnya. Sambil tersenyum Sogo mengungkapkan dirinya yang telah lama mencari korek ini. Maka dari itu dia yakin sosok di hadapannya bukanlah adiknya karena Ryusaki takkan pernah mengeluarkan korek tersebut. Tapi setiap perkataan serta tindakannya benar-benar seperti Ryusaki yang asli dan hal itu yang selalu membuat Sogo tidak suka padanya. Walau bagaimanapun dia tetap memuji kehebatan Ryusaki palsu yang terlihat sangat nyata bahkan hampir menipunya. Tapi bukan berarti dia mengetahui semuanya tentang Ryusaki dan sekarang sudah terungkap. Sogo juga hampir lupa mengucapkan salam perpisahan kepada Sungmin karena bagaimanapun dia tetaplah seorang presdir. Sungmin mengerti sekaligus meminta maaf karena tak bisa menjamunya dengan baik. Tiba-tiba saja Sogo menyeret Sungmin untuk menunjukkan bagaimana seseorang harus meminta maaf. Siapa sangka dia segera mengeluarkan pisau dan mencoba melakukan sesuatu yang berbahaya. Tanpa basa-basi Sogo memutuskan salah satu jari milik Sungmin. Sungmin yang tak pernah terluka parah sebelumnya berteriak keras akan rasa sakitnya. Sogo menegaskan jika permintaan maaf seperti inilah yang pantas disebut dengan sopan.